Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk perkuliahan kita hari ini, kita melanjutkan materi sebelumnya yang sudah mengenai medan elektromagnetik ya, yaitu intensitas dan medan listrik. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai flux listrik dan hukum Gauss. Ya, yang pertama kita bahas dulu mengenai flux listrik. Ya, flux listrik dan kerapatan flux ya, seperti gambar 2.16 ini ada muatan titik positif Q ya, kemudian ada bidang, ada A1 ya. Muatan kalau positif Q berarti arah medannya itu keluar ya, menjauhi muatan ya. Jadi flux listrik C ini merupakan medan skalar, namun kerapatannya, simbol kerapatan itu D, itu adalah medan vektor. Definisi dari flux listrik itu P, C ya, memancar dari sebuah muatan positif atau keluar arahnya dari muatan positif dan berakhir pada muatan negatif atau masuk ke muatan negatif. Jadi jika tidak terdapat muatan negatif, flux listrik ini akan berakhir pada titik yang tidak berhingga. Kemudian pada gambar 217A, di sini ada gambar. Saudara perhatikan ada 217A di sebelah kiri. Ini ada interaksi antara dua buah muatan ya, plus Q dan min Q ya. Garis-garis fluksnya meninggalkan muatan positif menuju atau berakhir pada muatan negatif. Hal ini diasumsikan bahwa apa? Kedua muatan memiliki magnitud yang sama. Ya, muatannya besarnya sama. Kemudian untuk gambar yang di sebelah kanan yang B, ini kasusnya atau gambar ini ada sebuah muatan positif Q tanpa ada muatan negatif di sekitarnya. Ya, tanpa muatan negatif. Nah, di sini garis-garis ini digambarkan sama ya di sepanjang wilayah angular ya, yang mengelilingi muatan. Ya, berakhir di titik tak berhingga. Arahnya kan keluar atau menjauhi muatan positif. Akhirnya di mana? Ya, berakhir di titik yang tidak berhingga karena tidak ada interaksi dengan muatan lain seperti gambar yang A. Ya. Kemudian jika pada suatu titik yang berdekatan, misalkan ada titik P, garis-garis flux tadi akan memiliki arah vektor satuan A, ya, dan jika sejumlah flux memotong diferensial permukaan, ya, S itu kan surface ya, diferensialnya ds yang normal terhadap A, maka kerapatan fluxnya adalah D sama dengan D flux ya, dP per ds dikali dengan A. Satuannya adalah coulomb per meter kuadrat. Ya, pernyataan tadi itu sesuai dengan gambar 2.18 yang gambarnya seperti ini. Nah, ini kerapatan flux elektrik D itu bisa didefinisikan berupa garis seperti ini. Distribusi muatannya, kalau distribusi muatan volume kan kerapatannya rho ya, coulomb per meter pangkat 3 karena dia volume ya. Jadi karena setiap muatan Q memiliki 1 coulomb flux, maka flux total yang memotong permukaan tertutup S itu merupakan ukuran eksak atau penjumlahan dari muatan totalnya. Ya, jadi kalau untuk permukaan ya, elemen permukaan kan ds ya.
Maka kerapatan D-nya membentuk sudut theta terhadap vektor satuan normal. Vektor satuan normal permukaan yaitu AN. Sehingga kita bisa mendiferensialkan flux tadi memotong permukaan ya. dP sama dengan adalah D dari ds ya dikali cos theta atau D dot ds AN. AN itu tadi adalah apa AN? Ya, AN itu adalah vektor satuannya. Vektor satuan arah normal. AN atau D dot ds ya. Gitu. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai hukum Gauss ya. Hukum Gauss itu menyatakan bahwasannya flux total yang keluar dari sebuah permukaan tertutup adalah sama dengan muatan total yang berada di dalam permukaan tersebut. Nah, seperti gambar 2.19 ini, ada kerapatan muatan rho ya, yang dilingkupi oleh permukaan S. Kerapatan muatannya rho itu kan muatan permukaannya ds elemennya ini ya. Ya, bentuk dari hukum Gauss itu adalah berupa integral. P itu integral tertutup ya. Integral dari batas S permukaannya dari D dot ds. Ya. Atau nilainya akan sama dengan besar muatan yang dilingkupinya. D ini tadi kerapatan, AN ini adalah vektor garis normal bidang. Garis normal itu kan ini permukaan yang tegak lurus bidang. Ya, di sudutnya adalah theta itu sudut antara AN itu dengan D, kerapatan flux tadi. Oke, kita contohkan pada muatan titik pada bidang permukaan bola ya. Ini ada sebuah bola, berarti elemennya yang kita ambil elemen ds ini yang kecil. Berarti arahnya AN dengan D itu searah dia. Ya, kita pandang muatan titik ini terletak di titik pusat koordinat gambarnya. Ini titiknya. Muatan titiknya di pusat koordinat ini. Q. Ya. Jadi AN itu searah dengan D. Jadi jika muatan ini dilingkupi oleh sebuah permukaan bola dengan jari-jari R, maka kita bisa menggunakan sifat kesimetrian, di mana D yang diakibatkan oleh Q itu memiliki magnitud yang konstan dan normal terhadap bidang permukaan. Ya, dengan menggunakan hukum Gauss yang tadi, kita dapat memperoleh Q sama dengan integral tertutup. Ya, gambarnya yang ini. Gambar 2 itu yang ini ya, naik ke atas dia. Integral tertutup terhadap suatu permukaan tadi dari kerapatan D dikali dengan elemen permukaannya. Jadi yang diintegralkan itu adalah S-nya, surface-nya, permukaannya. Sehingga D itu kita taruh di depan, diintegralkan S dari ds, permukaan. Permukaan dari S itu kan adalah berupa lingkaran tadi ya. Lingkaran itu kan kelilingnya pi r kuadrat. Ya, kalau di sini kita gunakan 4 pi r kuadrat. Sehingga nanti akan diperoleh hasilnya D itu sama dengan Q dibagi dengan 4 pi r kuadrat. Ya, sehingga elemen kerapatan flux D itu akan sama dengan Q dibagi 4 pi r kuadrat AR dalam arah vektor komponen vektor AR gitu. Oke, kita lihat contoh soal ya. Hitunglah flux listrik yang memancar dari sebuah muatan Q yang ditempatkan di pusat bola yang jari-jarinya A. Ya, seperti tadi kita menggunakan
bola itu kan simetris, artinya sama ya. Tidak sama dengan elips. Kalau elips itu kan ada jari-jarinya berbeda ya, ada jarak terjauh dan terdekat. Kalau bola kan sama, sehingga kita menggunakan koordinat bola. Permukaannya ds itu a kuadrat sin theta d theta d pi dalam arah AA. Kenapa AA? Karena jari-jarinya A ya. Sebenarnya kan AR gitu ya. Kalau jari-jarinya dalam simbol R, ini AA ya. Oke, jadi d.ds seperti tadi, ini ya, d.ds itu ya akan sama dengan ini, Q per 4pi, kan tadi 4pi R kuadrat ya, kali dengan arah komponen koordinatnya, vektor satuannya, Q dibagi 4pi A kuadrat jadinya, dikali dengan A kuadrat ds kan, D dikali ds, ds-nya tadi ini A kuadrat sin theta d theta d pi A AA gitu ya, vektor satuannya AA dikali lagi dengan AA. Karena jari-jarinya dalam bentuk simbolnya A. Ya, ini nilai dari d.ds ya. Baru nilai dari d.ds. Setelah itu baru kita cari nilai pi-nya. Pi itu tadi adalah integral tertutup dari permukaan ya, surface-nya d.ds. Di mana theta-nya sama dengan pi atau d.ds ya. Pi itu integral dari 0 untuk theta-nya dari 0 sampai pi, kemudian psi-nya dari 0 sampai 2pi ya, dari Q dibagi 4pi dikali Q lagi. Ya. Jadi integral yang ini tadi kita integralkan Q per 4pi A kuadrat ini. Kan komponennya ada theta, koordinat bola itu ada pi dan ada r ya. Kan theta, pi, dan r. Tapi di sini dia simbolnya pakai A. Ya, jadi ini theta-nya dari 0 sampai pi. Pi lagi nih, ini pi juga bacanya pi-nya dari 0 sampai 2pi. Ya, pi di sini kalau dia sudut itu nilainya 180 derajat. Kalau 2pi berarti satu keliling dari bola itu. Ya, Q per 4pi jadinya. Oke. Selanjutnya, kita juga bisa menentukan bagaimana hubungan antara kerapatan flux D itu dengan kuat medan listrik. Kerapatan flux kan simbolnya D, kuat medan listrik simbolnya E. Nah, ini tadi kerapatan flux itu D sama dengan Q dibagi 4pi R kuadrat AR gitu ya. Sedangkan kuat medan listrik E sama dengan Q dibagi 4pi epsilon 0 R kuadrat AR. Di sini ada yang sama ya, D dengan E itu ya 4pi seperti ini. Sebentar, kita coba tuliskan. Oke, seperti ini ya. Sehingga nanti didapatkan D sama dengan, ini ada epsilon, atau E per D sama dengan, ini di atas ini epsilon, ini 1. Sehingga E sama dengan, kita kali silang, epsilon 0 dikali dengan D. Nah, inilah hubungan antara medan ya, medan listrik E dengan kerapatan flux. Ya, kerapatan flux itu semuanya D.
Oke. Jadi dari persamaan tadi, D sama dengan epsilon 0 dikali E, seperti ini ya. Secara umum, untuk setiap medan listrik dalam medium yang isotropik, medium yang sifatnya tidak berubah ya, terhadap medan, D-nya sama dengan epsilon dikali E. Epsilon itu permitivitas bahan. Kalau epsilon 0 permitivitas udara. Jadi medan dari kerapatan dan medan listrik itu D dan E itu mempunyai bentuk yang hampir sama ya, karena keduanya hanya berbeda dalam faktor konstanta saja. Kalau medan E bergantung pada permitivitas epsilon, sedangkan D tidak. Jadi nanti pada kasus-kasus soal yang berhubungan dengan lebih dari satu medium, ya ada keuntungan untuk lebih dahulu kita memperoleh nilai D, karena D itu tidak tergantung pada permitivitas bahan atau medium. Ya, sedangkan nilai E itu dia bergantung pada nilai permitivitas. Jadi kita akan mudah memperoleh lebih dahulu nilai kerapatan D, baru nanti bisa kita konversikan ke medan E dalam masing-masing dielektrik itu. Oke, baik. Oke, baik, itulah materi kita hari ini mengenai flux listrik dan hukum Gauss ya. Untuk selanjutnya nanti bisa saudara lihat contoh soal yang lain, dan penggunaan hukum Gauss ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, demikian saja. Banyak maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.